لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا ونبيا ورسولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع إلى يوم الهدى أما بعد فيا أيها الكافرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa yang menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satu cara yang termudah adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan rasa syukur ini membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang pandai berterima kasih kepada Tuhan Sang Maha Pemberi. Bahwa rasa syukur itu dimanifestasikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Contohnya ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kemampuan lahir dan batin untuk dapat melangkahkan kaki kita ke setiap tempat di mana yang kita tuju, maka sudah sepatutnya rasa syukur memiliki kedua belah kaki yang mampu melangkah, mampu berjalan dan mampu mengantarkan tubuh kita hendaklah menuju panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah contoh di antara kita bersyukur dan mampu menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat kita yang dirahmati Allah, tentunya dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih atau dengan kalimat hamdalah saja tidak merasa cukup kita menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Karena hakikatnya iman itu bukan hanya diakui dalam hati lalu diucapkan dengan lisan semata, akan tetapi perlu ditunjukkan dalam sebuah amalan atau perbuatan. Jamaah salat kita yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam setiap hidup kita waktu yang sama, 1 kali 24 jam dalam satu hari, atau 20 hari dalam satu minggu, atau 20 hari dalam satu bulan, bahkan 365 hari atau 366 hari dalam satu tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu yang mudah untuk kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita sebagai umat Rasulullah adalah kebijakannya dengan dihadirkan yang bulan Ramadan yang berdua bulan yang lalu telah kita laksanakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan dan sebentar lagi akan kita temui, yakni pada tanggal 8 Juli bertepatan dengan 1 Dzulhijjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan Sahih oleh Imam Bukhari bahwa kita hadir di bulan Dzulhijjah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan panjang umur kepada kita, bahwa ada amalan-amalan sunnah yang harusnya kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam ma min ayyamil 'amal as-salihin fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, tidaklah ada hari-hari untuk melakukan amal-amal soleh di dalamnya kecuali Allah lebih mencintainya daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang lalu para sahabat bertanya, wala al-jihad fi sabilillah, apakah lebih baik pahala 10 hari itu daripada orang yang berjihad di dalam Allah? Qala Rasulullah menjawab, wala, tidak, kecuali al-jihad fi sabilillah illa raja'a bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalik, kecuali orang yang benar-benar jihad di jalan Allah, membawa dirinya, jiwa raganya dan seluruh hartanya, lalu dia tidak kembali untuk membawa sesuatu
Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kita ketahui betapa besarnya pahala jihad di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah, akan tetapi pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah yang akan dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Diriwayatkan juga oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah an ya'budu fihi min ashri dzulhijjah. Tidaklah ada hari kata Rasulullah yang lebih Allah cintai kecuali orang yang beribadah di dalamnya, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya'jilu shawma kulla yawmin, yakni ditunjukkan atau merasakan mereka berpuasa pada hari-hari tersebut, syari sanatin, akan diberi pahala sebagaimana puasa dalam 1 tahun. Wa qiyamul lailin dan qiyamul lailnya minha di antara 10 hari pertama Dzulhijjah, qiyamul lailatul qadri, sebagaimana pahalanya orang yang menemui malam Lailatul Qadar. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau saudara-saudara kita yang hari ini Allah mampukan untuk dapat berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah melaksanakan ibadah haji, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Rasulullah di bulan Dzulhijjah di tanah air kita atau di negeri kita tercinta pada setiap bulan Dzulhijjah? Dalam sebuah kabar dikisahkan anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, da'awtu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an tad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan satu doa kepadaku yang jika aku dengan kalimat itu, maka engkau tidak akan menolak doamu. Fa'awallahu ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, idza dakhala ayyamul 'ashri min Dzulhijjah, ketika datang atau masuk hari-hari 10 Dzulhijjah, kul, maka katakanlah kalimat la ilaha illallah aqdi hajat. Katakanlah atau ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, maka aku akan mengabulkan hajatmu atau kebutuhanmu. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqullah, apakah setiap hamba akan berzikir dengan kalimat itu? Semua hamba. Kemudian Allah menjawab, ya Musa, man qala, bahkan siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah di hadhihi ayyam pada 10 hari Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai dengan 10 marratan, 1 kali, lau di'ati samawati sab'i wal arduna sab'i fi kafatil mizani wa la ilaha illallah fi kafatil ukhra la taqalat wa wajadat hadhihi maqalatu alayhinna jami'an. Wahai Musa, kalau ada seorang hamba yang mengucap kalimat la ilaha illallah 1 kali di antara tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah, lalu pahala kalimat la ilaha illallah itu ditimbang dalam sebuah timbangan, diletakkan di sebelah kanan, lalu diletakkan seluruh langit 7 lapis, bumi 7 lapis di sebelah timbangan dirinya, maka akan lebih berat pahala kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan hadis ini, tentu kalimat yang dapat kita ucapkan dan kita peroleh pahala pada bulan Dzulhijjah yang kita tidak atau belum diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua adalah disunahkannya kita melaksanakan puasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ada fadilah atau fadilah di antara keutamaan puasa. Mulai dari tanggal 1 sebagaimana hadis diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yawma alladhi awqarallahu lahu fihi Adam alaihi salam. Hari ini atau hari tanggal 1 Dzulhijjah, awal yaumil Dzulhijjah adalah hari di mana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihi salam. Jemaah salat yang dirahmati Allah. Maka Rasul menunjukkan barang siapa yang berpuasa pada hari itu atau tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia akan diampuni dari setiap dosanya. Dan yang musani dan pada hari kedua atau tanggal 2 Dzulhijjah, istajaballahu du'ai Musa alaihi salam. Bahwa bin Abdilku pada tanggal 2 Dzulhijjah Allah selamatkan Nabi Yunus dari politikan. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2 Dzulhijjah akan Allah kabulkan dirinya atau doa-doanya. Jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 2 Dzulhijjah, maka dia sebagaimana hamba Allah yang selama 1 tahunnya tidak bermaksiat kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ketiga Dzulhijjah adalah pahala yang akan dia peroleh bagi mereka yang berpuasa pada tanggal 3 Dzulhijjah, di mana pada tanggal 3 Dzulhijjah ini Allah mengabulkan doanya Nabiullah Zakaria alaihi salam. Maka barang siapa yang berpuasa tanggal 3 Dzulhijjah, istajaballahu du'aahu, Allah akan mengabulkan doanya. Waliyaul Rabi' dan pada hari keempat atau tanggal 4 Dzulhijjah, sejarahnya adalah al-yawm alladzi wulida fihi Isa alaihi salam, dilahirkannya Nabiullah Isa alaihi salam. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 4 Dzulhijjah, man shoma dzalikal yaum faqallahu anhum al-ba'sa wal faqra. Barang siapa yang berpuasa tanggal 4 Dzulhijjah, Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakitnya dan Allah akan menghilangkan kefakiran dan dunia. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu pada hari yang kelima, barang siapa yang berpuasa pada hari kelima tanggal 5 Dzulhijjah, di mana di situ dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam, akan Allah jauhkan dirinya dunia minal nifaq atau min adabil qabr. Allah akan hilangkan sifat kemunafikan di dalam dirinya, atau Allah akan selamatkan daripada siksa kubur. Lalu pada tanggal 6 Dzulhijjah, wal yawma sadis wal yawm alladhi waqa'allahu ta'ala li nabiyyi fihi al-khair, di mana Allah membuka kebaikan pintu kenabian Nabi Rasulullah alaihi wasallam adalah pada tanggal 6 Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, tidaklah Allah menampakkan atau melihat dirinya hamba yang berpuasa itu, kecuali Allah akan memberikan rahmat dan tidak akan memberikan siksa kepadanya. Pada hari tanggal 7 Dzulhijjah adalah hari di mana dikuncinya pintu neraka. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, wala tuqah hatta mawqiyal masyriq man shoma Allah an talatina bahkan. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, Allah akan tutup darinya 30 pintu neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, pada tanggal 8 Dzulhijjah, sebagaimana kita ketahui dan umumnya adalah hari tarwiyah. Man shoma aqallahu min al-hadi ma la ya'lamu illa Allah ta'ala. Siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah atau puasa sunnah tarwiyah, maka Allah akan berikan pahala, dan jumlah pahalanya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana kita ketahui hari Arafah, man shoma kana kafarun di sanatil madiyah wa sanatil mustaqbilah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu, wasanatil madiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan ayat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ayatnya yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati
waraditu lakumul Islam Al-Maidah ayat 3, di mana ayat penutup ini Allah turunkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah salat kita yang dirahmati Allah, itu adalah keutamaan atau fadilah adanya bulan Zulhijjah yang akan menghadapi beberapa hari ke depan. Maka persiapkan diri kita untuk memperoleh rahmat kasih sayang Allah melalui ibadah-ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan. Lalu yang terakhir, pada tanggal 10 Zulhijjah telah melaksanakan sholat Idul Adha atau kita rayakan bersama yang hari raya Idul Adha. Lalu kita melaksanakan kurban bagi mereka yang Allah mampukan dunia menggunakan harta bendanya untuk memenuhi kewajiban, di mana kewajiban itu asalkan adalah sunnah muakkad akan menjadi wajib bagi mereka yang telah bersenada untuk melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim.